Baik, selamat siang Bapak atau Ibu dosen mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna. Perkenalkan, nama saya Dava Muhammad Rabbani. Di sini saya akan melakukan presentasi tengah proyek terkait apa saja yang telah saya lakukan selama 1 semester kebelakang untuk proyek ini. Tanpa perlu berlama-lama, mari langsung saja kita mulai presentasinya. Nah, di sini ada biodata saya, nama saya Dava Muhammad Rabbani, NIM saya M04032411004, dan saya merupakan anggota dari kelompok 2 proyek desain pengalaman pengguna. Lanjut. Nah, produk yang kami pilih adalah Maxim. Ini kenapa Maxim? Kenapa Maxim? Apa itu Maxim? Maxim adalah aplikasi layanan transportasi online yang serupa dengan Gojek atau Grab. Jadi, dia itu layanan transportasi online yang memiliki fitur seperti ojek online atau taksi online. Bahkan ada fitur seperti pengantaran makanan seperti GoFood dan ada fitur pengantaran paket. Nah, dia itu didirikan oleh Maxim Belongov pada tahun 2003 di Rusia. Yang awalnya cuma layanan taksi kecil, berkembang jadi aplikasi ride hailing global dan berekspansi ke Indonesia pada tahun 2018. Nah, alternatif dari Maxim seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada Gojek dan Grab. Nah, mereka bertiga ini sama-sama aplikasi layanan transportasi online yang cukup populer di Indonesia. Tapi dibandingkan dengan Maxim, Grab dan Gojek tentunya lebih populer dan lebih sering digunakan. Nah, kita lebih sering melihat orang yang berjaket Gojek dan berjaket Grab kan daripada orang yang berjaket Maxim, walaupun ada sedikit yang masih pakai Maxim. Lanjut, kenapa kami memilih Maxim sebagai UX research kami? Karena kompleksitas UX dari Maxim ini cukup menarik untuk dikaji. Contohnya tuh ada e-wallet bawaan dari Maxim yang bernama Maxim Wallet Cash-Pro. Dia ini fitur ini terletaknya bukan di beranda, tapi terletak di bagian menu. Dan di bagian menu ini kan jarang orang navigasi. Jadi ini lumayan menarik untuk dikaji dan masih banyak lagi kompleksitas UX lain yang menarik untuk dikaji. Dan ada potensi perbaikan UX serta kedekatan produk dengan pengalaman pribadi pengguna. Jadi kami sebagai anggota kelompok 2 sudah lumayan familiar dengan produk ini dengan Maxim. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian task. Jadi task utama yang saya pilih adalah mengisi saldo Maxim Wallet Cash-Pro pada aplikasi Maxim. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Maxim Wallet Cash-Pro adalah e-wallet bawaan Maxim yang digunakan untuk bertransaksi dalam aplikasi. Jadi di Maxim ini, untuk melakukan pembayaran secara non-tunai untuk segala transaksi yang ada, misalkan untuk ojek online atau memesan makanan atau mengantar paket, itu semuanya menggunakan Maxim Wallet Cash-Pro kalau secara non-tunai. Kalau secara tunai kan bisa pakai tunai. Kalau non-tunai cuma bisa pakai Maxim Wallet Cash-Pro, nggak ada pilihan lain. Konteks penggunaannya, pengguna menggunakan Maxim Wallet Cash-Pro ketika sedang berpergian menggunakan Maxim namun lupa membawa uang tunai. Satu-satunya cara untuk membayar biaya transportasi secara non-tunai hanyalah menggunakan Maxim Wallet Cash-Pro seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nanti wallet lain, GoPay, OVO, Dana itu semuanya udah nggak bisa buat bayar Maxim. Itu konteks penggunaan. Dan stakeholdernya ada 3. Tentunya yang pertama adalah pengguna aplikasi Maxim sebagai penumpang yang ingin membayar secara non-tunai. Lalu ada perusahaan Maxim yang menyediakan fitur Maxim Wallet Cash-Pro. Lalu ada bank atau mitra pembayaran sebagai salah satu metode pengisian saldo. Itu stakeholdernya. Lalu ada target dan urgensi task. Target usernya siapa aja untuk task ini? Tentunya di sini targetnya biasanya adalah mahasiswa yang sudah terbiasa menggunakan metode pembayaran non-tunai untuk segala transaksi. Karena biasanya mahasiswa itu kan gak bawa uang tunai dan mereka apa-apa pakai e-wallet lah, pakai m-banking lah, bayar apa-apa pakai kris, pakai apa, dan mereka tuh jarang banget bawa uang tunai. Gen-Z di zaman sekarang. Karena sebagian besar mahasiswa jarang membawa uang tunai, ini saat bepergian dan cenderung menyimpan dana pribadi dalam m-banking. Itu urgensi dan target. Lalu tujuan saat melakukan task, tujuan utamanya ya tentunya untuk dapat menggunakan aplikasi Maxim, dapat menggunakan aplikasi Maxim secara non tunai menggunakan saldo Maxim Wallet Cash-Pro. Kalau tujuan pendukungnya tentunya ada memilih metode pengisian saldo, memastikan saldo cukup, dan mendapatkan notifikasi saldo masuk. Itu pendukung doang sih. Utamanya untuk melakukan pembayaran non tunai pada aplikasi Maxim. Itu tujuan utama melakukan task. Lalu ada UX goal yang ingin dirasakan, ada 2, ada trust dan ada clarity. Trust itu si pengguna harus merasa yakin kalau saldo yang mereka transfer itu benar-benar masuk ke aplikasi. Jadi ini
yang harus dirasakan oleh pengguna adalah trust. Lalu ada clarity itu kejelasan. Berarti alur untuk mengisi saldo ini harus jelas dan mudah dipahami, juga bikin bingung. Pengguna harus merasa itu, pengguna harus merasa yakin, dan pengguna harus merasa alurnya jelas. Trust dan clarity. Lalu ada risiko UX jika tidak dirancang dengan baik. Risikonya pengguna pastinya akan kesulitan menggunakan fitur Maximal Cash Pro, lalu berakhir meninggalkan fitur tersebut. Kalau udah ninggalin fitur itu berarti udah nggak betah. Kalau udah nggak betah, maka si pengguna bakal lebih memungkinkan lebih mungkin untuk pindah ke aplikasi layanan transportasi lain yang lebih meyakinkan seperti Gojek dan Grab tadi ke saingannya. Jadi kalau tidak dirancang dengan baik, si pengguna bisa malah pindah ke saingan si Maxim ini gitu kalau nggak dirancang. Nah, sekarang kita masuk ke tahap wawancara dan usability testing. Ini ada di halaman lain. Mari kita masuk ke PDF. Bentar, saya setting. Nah, ini dia. Ini adalah dokumentasi dari wawancara dan usability testing yang telah saya lakukan. Bisa dilihat di sini ada task yang akan diamati, yaitu mengisi saldo Maximal Cash Pro, mengapa task ini penting bagi user, dugaan masalah awal, profil responden, dan pertanyaan wawancara. Jadi ini untuk merencanakan wawancaranya. Nah, dugaan masalahnya sebelum usability testing, saya menduga ada 5 masalah yang akan muncul saat pengguna melakukan tes. Yaitu yang pertama, kesulitan menemukan menu top up, karena menu top up kan tadi ada di bagian menu, bukan di bagian beranda. Jadi kemungkinan bakal kesulitan pengguna. Lalu kedua, kurangnya informasi atau keterangan pada opsi metode pengisian saldo. Jadi nanti saya tunjukkan bahwa ada keterangan di halaman memilih metode pengisian saldo yang cukup ambigu. Nanti saya tunjukkan juga. Dan yang ketiga, merasa kebingungan dengan tata cara top up saat menggunakan saldo m-banking. Jadi ini juga nanti ada halaman panduan yang akan saya tunjukkan nanti, yang itu juga cukup membingungkan gitu halaman panduannya. Lalu yang keempat, ada user tidak mengetahui detail potongan biaya admin karena potongan biaya admin ini tidak dijelaskan secara eksplisit oleh si Maximal Cash Pro ini. Dan yang terakhir adalah user tidak mengetahui cara memastikan apakah saldo sudah masuk. Nah, sebelum kita melakukan wawancara, ini ada pertanyaan-pertanyaannya dan ada respondennya. Kita lihat dulu alur usability testing secara umumnya kayak gimana. Kita pindah ke gambar. Nah, jadi alur secara umumnya kayak gini. Awalnya ini beranda aplikasi Maxim. Kita di sini nggak ada nih Maximal Cash Pro karena aneh ya, di beranda tidak ada langsung Maximal Cash Pro. Jadi si pengguna harus navigasi dulu ke bagian menu. Ini nih, pada menu. Nah, di bagian menu saat diklik baru muncul Maximal Cash Pro. Ini untuk pembayaran non tunai saat perjalanan. Dan di sini kita pencet isi. Di sini ada dua pilihan untuk metode. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, yang istilahnya cukup ambigu. Jadi ada perbankan bergerak dan minimart. Kita tidak tahu minimart apa aja yang bisa digunakan. Kita tidak tahu perbankan bergerak ini maksudnya apa. Istilahnya cukup aneh, perbankan bergerak. Maksudnya apa yang bergerak kan? Kita lanjut dulu. Nah, perbankan bergerak ini ada 5 pilihan, BNI, CIM, BCA, Mandiri, dan lain. Di sini untuk usability testing ini saya menggunakan BCA. Lalu di BCA ini nanti ada panduannya. Nah, ini panduannya cukup panjang, yang sebenarnya itu simple aslinya, tapi karena cukup panjang jadi user bisa saja kelamaan baca di sini. Makanya ini cukup rumit. Saya bisa bilang ini panduannya cukup rumit. Ini si user lalu copy nomor virtualnya di atas, virtual account, lalu pindah ke aplikasi My BCA atau BCA Mobile. Di sini ada 2 menu yang lumayan membingungkan nih. Ada transfer dan ada bayar dan isi ulang. Jadi di mana sih yang buat mengisi Maximal Cash Pro? Apakah ditransfer atau dibayar isi ulang? Ini juga bisa jadi dugaan masalah. Lalu yang benar adalah yang transfer ya. Yang benar adalah yang transfer. Di transfer ada pilihan virtual account. Tekan virtual account-nya. Lalu masukkan nomor BCA virtual account. Nah, itu seperti biasa, masukkan nominal, lalu lanjut dan selesai. Nanti akan ada invoice transaksi berhasil. Lalu saat kembali ke Maximal Cash Pro harusnya saldo sudah bertambah. Tapi kita lihat saja nanti saat usability testing. Kita masuk kembali lagi ke usability testing. Skenarionya seperti ini. Jadi si pengguna adalah seseorang yang terburu-buru banget dan pengen memesan ojek online menggunakan Maxim. Tapi saldo Maximal Cash Pro-nya
habis atau masih nol atau masih belum menggunakan lah, dan tidak membawa uang tunai. Jadi benar-benar lagi buru-buru tapi gak bawa uang tunai gitu. Dan saat ini dia punya saldo di M-Banking BCA. Dia punya saldo banyak nih di M-Banking BCA yang bisa dipakai untuk mengisi saldo Maximal Rate Caspro. Nah, skenario-nya silakan isi saldo Maximal Rate Caspro Anda menggunakan saldo dari M-Banking BCA, dan Anda punya waktu 5 menit untuk menyelesaikan task ini. Durasinya 5 menit. Kalau 5 menit ini berarti dianggap gagal atau dianggap selesai. Lalu ada aplikasi yang saya sediakan kepada responden adalah Maxim, MyBCA, dan BCA Mobile. Jadi bisa memilih antara MyBCA atau BCA Mobile karena keduanya mirip ya. Lalu ada respondennya ada 3, ada Afda Aulia, Faris Ambar, dan Muhammad Zarfan Fasihi. Ketiga ini adalah mahasiswa IPB dan mereka adalah pengguna yang masih cukup baru dalam menggunakan Maxim. Ada yang baru pertama kali dan ada yang masih baru. Kita lanjut ke lembar observasi. Kita mulai dari responden Afda Aulia. Si Afda Aulia ini dia melakukan langkah-langkahnya dengan baik, tapi di bagian metode pengisian saldo yang tadi yang memilih opsi ini. Nah, yang memilih opsi metode pengisian ulang, dia bingung di sini. Kenapa namanya perbankan bergerak? Dia bingung apakah benar yang dipilih ini perbankan bergerak. Nah, user berhenti lama di sini. Dijelaskan juga di bagian waktu berpikir lama. Si Afda ini berpikir lama sekitar 20 detik untuk memikirkan apakah ini benar atau enggak. Lalu lanjut, dan di bagian BCA dia salah klik. Dia malah klik yang bayar dan isi ulang, bukan yang transfer. Ini cukup fatal. Tapi sebenarnya ini kan di aplikasi MyBCA ya, bukan di aplikasi Maxim. Tapi karena ini adalah satu task untuk mengisi saldo, jadi aplikasi BCA pun saya include ke analisis ini. Jadi analisis di bagian MyBCA bayar dan isi ulang ini saya masukkan. Dia berpikir lama sekitar 30 detik untuk mencari fitur transfer doang buat transfer ke virtual account. Setelah ketemu lalu transfer. Nah, ini uniknya setelah selesai dan kembali ke aplikasi Maxim, dia nge-refresh ini Maximal Rate Caspro-nya, tapi saldonya nggak masuk selama kurang lebih 5 menit. Saldonya tuh nggak masuk. Pokoknya sampai durasi usability testing habis, saldo ini masih belum bertambah gitu. Jadi dia berpikir selama 1 menit 30 detik cuma buat mikir ini saldonya masuk atau enggak. Dia refresh masih nol sampai waktu habis masih 0 rupiah. Ekspresi emosionalnya awalnya netral, ragu, bingung. Setelah transfer berhasil di M-Banking BCA, yakin dia. Tapi pas kembali ke aplikasi Maxim, dia bingung sekaligus frustasi. Kok saldonya gak masuk ya? Nih ada nih tulisannya, wah kacau, saldonya gak masuk katanya. Dari refresh sekitar 1 menit masih gak masuk, aneh. Ini saldonya kemana dong? Kacau ini, kata dia. Jadi karena kita. Jadi kita lanjut dulu ke observasi yang lain sebelum sintesis datanya. Yang Faris Ambar ini kasusnya mirip seperti Afda. Dia kebingungan di bagian opsi perbankan bergerak, tapi dia berbeda di bagian ini panduan. Dia membaca panduannya cukup lama. Panduan yang ini dia merasa panduan ini cukup bertele-tele dan rumit. Yang dia ngomong gitu karena ya ini ada 8 langkah yang padahal bisa diringkas. Dia merasa dia berpikir lama di situ sekitar 30 detik untuk membaca panduan. Lalu ada hal unik lagi dari Faris, yaitu dia malah mengcopy secara manual nomor yang ada di sini, bukan menekan tombol copy di sini. Jadi dia mengira bahwa mengcopy nomor virtual ini dia tidak melihat ini. Dia tidak melihat fitur ini karena menurut dia fitur ini tidak terlalu kelihatan gitu. Dia bilang seperti itu. Dia bilang bahwa fitur tadi nggak kelihatan, dan dia baru sadar di akhir-akhir. Dia baru sadar, oh ada di atas ternyata, katanya. Jadi dia salah cara untuk memblok nomor virtualnya. Ini juga menarik untuk dikaji. Lalu lanjut, dan sama seperti Afda, saldonya nggak masuk setelah dia refresh selama 2 menit. Jadi dia refresh terus selama 2 menit, saldonya gak masuk. Dan ini dia berpikirnya lebih lama dari si Afda, dia 2 menit. Saldonya gak masuk selama 2 menit. Sampai waktu usability testingnya habis. Dan juga jadi masalah besar ya kalau saldo gak masuk ke e-wallet kita selama
beberapa menit itu pasti bikin frustrasi dan bingung kan. Dia juga sama, di akhir bingung dan ragu. Yang awalnya yakin udah masuk gitu, ada invoice-nya, awalnya udah ada invoice-nya udah masuk, tapi saldonya nggak bertambah. Nah ini kutipan-kutipannya ada, kenapa pakai istilah perbankan bergerak ya, cukup membingungkan. Ini harus menyalimin manual. Nah ini dia mengira awalnya harus disalin manual, cukup menyusahkan customer katanya. Oh ternyata ada di atas, dia bertahu ada di atas. Tadi gak kelihatan virtual account-nya, jadi tadi sempat salin manual katanya. Saya udah refresh berkali-kali tapi saldonya belum masuk. Lalu lanjut ke tahapan yang ketiga kita, yaitu Zarfan Fasihi. Zarfan Fasihi punya masalah di bagian awal. Dia menavigasi fitur maksimal Kasper di beranda itu gak nemu-nemu. Jadi di awal di bagian beranda, dia mengira ada di beranda. Dia mengira si fitur maksimal Kasper itu ada beranda. Jadi dia cari-cari di bagian perincian, di bagian tujuan, gak ada. Itu dia cukup lama mikirnya sampai 40 detik. Ternyata bukan di situ, dia bertahu kalau ternyata ada di bagian menu. Sampai dia salah klik di beranda, Jadi ini lumayan jadi masalah, jadi concern ya buat aplikasi Maxim. Lanjut, masalah dia juga sama, perbankan bergerak membingungkan dan membaca panduan juga cukup lama. Tapi yang jadi masalah utama lagi seperti yang tadi adalah saldonya masih belum masuk juga setelah di refresh berkali-kali sampai 1 menit 45 detik. Dia refresh terus dan gak masuk sampai waktu usability testing habis. Dan ekspresi emosionalnya mirip-mirip juga. Yang awalnya bingung, ragu, lalu fokus, yakin, tapi di akhir frustrasi karena gak masuk. Ini ada kutipan pentingnya, kok gak ada di beranda sih? Jadi kenapa sih fitur maksimal Kasper ini gak ada di beranda? Aneh deh, masa e-walletnya ada di menu? Emang aneh ya. Panduannya juga panjang. Perbankan bergerak ini maksudnya apa ya? Aneh banget, saldonya gak masuk, udah lebih dari 1 menit nih. Duh, uangnya kemana dong? Tadi gitu. Jadi kita lanjut masuk ke sintesis temuan. Jadi pola masalah yang berulang dari mereka bertiga, tentunya ada ini yang paling jadi concern itu istilah metode perbankan bergerak. Jadi seharusnya saya tidak ingin memberikan solusi, tapi masalah berulang ini, istilah metode perbankan bergerak ini membuat mereka bertiga cukup kebingungan. Nah, istilah perbankan bergerak ini membuat mereka cukup kebingungan karena nggak ada keterangan lain selain ini. Jadi mereka tuh berpikir lama, ini beneran nggak ya buat ngisi pakai m-banking gitu menurut mereka. Lalu ada lagi yang paling fatal adalah ketika saldo tidak bertambah setelah pembayaran berhasil. Jadi sebenarnya setelah usability testing selesai, itu saldo itu baru bertambah sekitar 5-10 menit setelah transfer. Jadi benar-benar lama banget ya nungguinnya. Nah ini sebenarnya gak banget lah buat hal yang kayak aplikasi layanan transportasi online yang butuh segala cepat gitu. Dan yang lainnya juga tadi sudah disebutkan pola masalahnya. Lalu ada saya mengklasifikasikan masalahnya seperti mental model mismatch, cognitive load tinggi, ambiguitas label tadi ya, label perbankan bergerak ini membingungkan banget. Lalu ada navigasi yang cukup membingungkan karena nggak langsung di beranda. Ada ketidakjelasan feedback sistem kalau saldonya tidak masuk seperti tadi, saldonya tuh nggak masuk dan nggak jelas gitu, nggak ada feedback dari sistem. Ada faktor emosional, pengguna itu merasa ragu dan lain-lain. Ini ada dokumentasi kami ketika melakukan wawancara dan usability testing. Ini ada Afdaulia, ini ada Faris Ambar, lalu ada Zarfan Fasihi di sini. Jadi itu untuk dokumentasi saya terkait wawancara dan usability testing. Kita pindah ke customer journey map dan empathy map dan customer journey map. Nah, empathy map ini sudah saya buat ada 3 untuk masing-masing responden. Ada Afdaulia, Faris Ambar Susilo, dan Zarfan Fasihi. Sebenarnya ini lebih menjelaskan ke apa yang mereka rasakan saat melakukan usability testing yang sebagiannya diduga-duga. Jadi ada see, say and do, hear, think and feel, pain, dan gain. Jadi yang Afdaulia lihat saat melakukan usability testing ini apa? Contohnya yang dia lihat itu di beranda ternyata tidak ada tombol top up. Ternyata top up itu adanya di bagian menu. Itu yang dia lihat. Yang dia rasakan ini dikira-kira yang dia rasakan kira-kira seperti ini. Saya bingung sebenarnya soal perbankan bergerak ini, namanya aneh katanya. Lalu yang dia katakan secara eksplisit seperti yang tadi ada di quotes mereka di sini. Nah, di kutipan penting yang verbatim. Kok hilang? Maaf. Nah,
Nah, yang dia bilang saya sudah merefer berkali-kali tapi uangnya nggak masuk, itu kan sesuai dengan yang dia bilang secara eksplisit. Lalu yang dia dengar dari orang lain apa? Ini data didapat dari wawancara. Lalu ada paid-nya apa saja, seperti tombol seperti saldo tidak langsung masuk setelah pembayaran, dan ada ini kebaca kebaca saldo tidak langsung masuk setelah pembayaran, dan ada gain-nya apa saja. Kalau gain-nya contohnya ada apa pembayaran, ada invoice yang dari BCA, jadi dia yakin kalau transfernya sudah berhasil. Lalu ada virtual account berhasil di copy paste dengan mudah dan lain-lain. Ini gainnya si Afda. Dan untuk yang lain sebenarnya mirip-mirip ya, seperti yang sudah saya sebutkan di usability testing tadi. Jadi sudah tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut karena waktunya terbatas. Ada Faris Ambar, kita bisa lihat ada si Thinkfield, here saya do paint, gainnya lengkap semua, dan transformasinya juga lengkap semua. Kita lanjut aja untuk mempersingkat waktu. Di bagian customer journey map ada Afda, Faris, dan Zarfan juga. Untuk Afda ini customer journey map ini adalah kayak tahapan-tahapan yang dirasakan oleh si tahapan-tahapan saat melakukan usability testing, dan apa yang dilakukan oleh si penggunanya, si respondennya. Contohnya seperti saat sebelumnya si Afda ini berpikir saya ingin mengisi saldo sebelum pesan layanan, makanya dia membuka aplikasi Maxim untuk mengisi saldo, dan pain point-nya nggak ada masalah di awal. Lalu pas masuk ke starting, aplikasinya nggak konsisten. Masa e-wallet ada di menu bukan di beranda. Dia mencari fitur dulu di beranda, nggak ada, ternyata di menu adanya. Ini jadi pain point juga. Lalu lanjutannya, dia menekan tombol isi saldo untuk memilih metode pembayaran, dan dia bingung tadi kan istilah pembayaran ini maksudnya apa. Nama metode pain point-nya itu, nama metode pembayarannya ambigu. Lalu di momen kritikalnya, dia membuka aplikasi MyBCA untuk melakukan top up. Dia bingung di mana aja buat isi saldo MyBCA. Ini bingungin dah. Ini kan dia responden yang tadi kebingungan di aplikasi MyBCA-nya karena ada transfer. Nah, ada transfer dan ada bayar isi ulang. Jadi dia bingung yang mana yang benar. Dia bingung di situ. Dan di akhir sama, kacau, saldonya nggak masuk. Itu jadi pain point karena saldonya nggak masuk. Dan itulah customer journey dari si Afda. Jadi mulainya dia netral, di sini ragu, bingung, yakin, lalu di akhir bingung dan frustasi. Dan ini berlaku untuk hampir semua persona. Jadi emosi mereka tuh mirip-mirip. Yang awalnya netral, naik, yakin, setelah yakin di bagian invoice MyBCA, mereka frustrasi gitu di akhir, bingung dan ragu, kenapa kayak gini, kenapa gak masuk saldonya. Dan sama juga untuk Zarfan, sama. Jadi mereka bertiga hampir memiliki emosi yang sama, tapi masalahnya berbeda-beda ya. Kalau Afda kan tadi masalahnya di MyBCA-nya nggak ketemu bagian transfer. Kalau di Faris masalahnya dia ngira harus nyalin manual virtual account-nya. Kalau di Zarfan masalahnya di bagian awal, kok nggak ada di beranda sih, sama ya pokoknya masalah paling fatalnya di bagian sini, di bagian awal, karena dia harus fokus untuk mencari menu fitur Maxim Wallet Cash Pro di bagian beranda yang ternyata bukan di sini gitu. Ini masalah mereka bertiga berbeda-beda, tapi mereka punya tiga akhir yang sama, yaitu kebingungan dan frustrasi. Kita lanjut ke bagian persona. Jadi persona ini adalah persona buatan yang saya buat berdasarkan hasil sintesis temuan dari tiga responden tadi. Jadi semua tiga responden tadi digabung menjadi satu persona. Dan ini sudah saya list problem dan pains-nya yang dari mereka bertiga apa saja, gains-nya apa saja, dan lain-lain. Lalu ada use case-nya. Ini kasus use-nya apa saja. Contohnya di mana dia ingin mengisi saldo itu saat di kos atau di kampus atau di tempat umum. Apa yang dia lakukan? Itu dia ingin bepergian menggunakan layanan transportasi Maxim. Dan bagaimana caranya? Tentunya dengan mengisi saldo Maxim Wallet Cash Pro terlebih dahulu. Dan sekian dan sebagainya. Jadi ini ada personanya, bisa dilihat juga. Lalu kita masuk ke bagian point of view. Ini ada 3 user dengan 3 masalah yang berbeda. Jadi yang masalah yang pertama ini mahasiswa yang aktif organisasi, yang aktif berkegiatan sehingga perlu layanan transportasi online yang cepat dan tepat waktu.
karena dia perlu cepat dan tepat waktu, maka alurnya tuh harus bagus gitu, alurnya harus jelas dan cepat. Dia kita harus menghindari proses top up yang panjang dan rumit yang dapat menghambat aktivitas si mahasiswa. Yang kedua, mahasiswa ini terbiasa menggunakan berbagai aplikasi digital sehingga mental modelnya mengira bahwa fitur-fitur penting itu berada di halaman utama, bukan di bagian menu. Ini jadi insight juga kalau ekspektasi si mahasiswa ini adalah fitur penting itu tersedia langsung di halaman utama, kayak si Zarvan tadi sebenarnya ini. Lalu lanjut ke user yang selanjutnya, mahasiswa menggunakan aplikasi marketing yang selalu melakukan top up atau transfer melalui aplikasi mobile banking. Jadi segala transaksi dia pakai aplikasi mobile banking. Itu membutuhkan kepastian bahwa pengasihan saldo berhasil diproses. Ini kan kasus semua orang tadi yang semuanya tidak ada kepastian gitu, saldonya udah masuk atau belum. Kalau terlambat itu dapat menimbulkan rasa ragu dan menimbulkan kepercayaan terhadap aplikasi. Jadi itu point of view. Kita lanjut ke bagian HMW. HMW ini adalah list pertanyaan. Saya ngelis ada 6 pertanyaan yang nanti difilter, disaring menjadi satu pertanyaan yang paling relevan. Jadi ada 3 kategori, ada too broad, just right, dan too narrow. Dan ke-6 pertanyaan ini dimasukkan tuh ke dalam kategori-kategori ini. Dan kita pilih yang just right. Ini kenapa saya pilih ada 3? Karena ketiga pertanyaan ini merepresentasikan kebutuhan utama pengguna terkait kecepatan, kemudahan, dan kepastian proses. Dan dari ketiga ini, menurut saya yang paling relevan adalah ini. Bagaimana kita membuat mahasiswa menggunakan Maxim merasa lebih yakin terhadap status transaksi mereka. Dan ini yang saya pilih sebagai HMW question. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.